Kembali lagi di segmen Ternyata Aku Tenryubito. Kali ini kita akan ngebahas poin-poin penting dalam spoiler singkat chapter One Piece 1175 ya, Sen ya. Ya, ini adalah video dadakan ya, urgent karena spoilernya baru keluar pas video ini di syuting ya. Oh iya, Jadi betul. lagi masih anget-angetnya langsung kita Langsung goreng. kita eksekusi ya ibaratnya ya. Nah, ini ada poin penting yang harus kita bahas nih, Sen. Poin penting yang pertama adalah Dewa Perang Elbaf dengan buah iblis Mythical Zoan Ryu Nomi model Nidog. Nah, ini gimana menurut lo, Sen? Jadi setelah lama ya akhirnya nama buah iblis dari Loki akhirnya terungkap ya. Terungkap ya, Dan betul. benar saja buah iblisnya itu Mythical Zoan dan salah satu hewan mitologi dari Nordik itu sendiri yaitu Oh iya, Nidhogg ya. Dan Nidhogg. memang betul sekali karena Nidhogg itu, jadi kalau di sejarah Nordik, Nidhogg itu ada yang mengatakan dia seekor ular. Ada Iya, juga yang versi yang paling valid itu adalah Nidhogg itu adalah seekor naga. Naga ya Iya, ibaratnya ya. dan benar ketika namanya Nidhogg ya, karena di chapter sebelumnya Loki berubah jadi naga ya di Iya, akhir jadi chapternya. naga. Dan Betul. uniknya itu menurut Jarul, jadi buah iblis ini itu walaupun dimakan oleh siapa saja, ukurannya akan tetap menjadi naga terbesar di dunia katanya, walaupun manusia biasa yang Oh, makannya, tapi kemungkinan besar kekuatannya tidak akan maksimal. oh iya iya Jadi iya. kalau mau memaksimalkan buah iblis Ryu Nomi model Nidhogg ini harus raksasa kuno. Iya, biar potensi ukurannya maksimal kayak yang kita lihat di Loki itu ya, Sen ya? Iya, dan kalau ukuran mah dimakan oleh manusia biasa juga sama ukurannya nanti Pasti. sebesar Loki. Cuman nanti kekuatannya Oh, kayaknya dari omongan Jarul kan harus raksasa kuno. Kayaknya iya. raksasa biasa di Elbaf itu jika memang memakan buah iblis tersebut, kekuatannya tidak akan Tidak akan seperti jika maksimal raksasa ya. kuno yang makan gitu. Betul betul. Ibaratnya kalau kita compare misal gini, ibaratnya buah iblisnya Orochi, itu mungkin kalau yang makannya karakter yang lebih Iya, kuat bisa jadi lebih OP lagi iya kan. betul. Tapi karena yang makannya Orochi ya jadi seperti itu. Iya, Nah, ya ibaratnya ibaratnya banyak sekali kan buah iblis hmm, yang biasa-biasa aja dimakan oleh karakter yang pinter, jadi jadi keren. keren Ya OP. kayak ini aja lah, Itonomi, buah iblisnya Dovi. Ya karena Iya, dipakai Dovi bisa motong meteor. jadi OP. Dimakan sama Usopp, paling jadi tukang jahit. Iya, betul. Usopp Tyler kan gitu. Udah buka obras Iya, aja. oh paling kan gitu. Betul Ini betul. juga berlaku untuk Mythical Zoan ini Iya, gitu. nih dog Karena ini ya. kan ada juga kan, bukan Mythical Zoan sih, lebih tepatnya Ancient Zoan yang dimakan Hmm, oleh Brachiosaurus punyanya Queen. Queen iya. kan tidak terlalu memanfaatkan kekuatan Brachiosaurusnya, Iya, dia lebih memanfaatkan teknologi yang dia buat iya, gitu. ibaratnya untuk memodifikasi tubuhnya yang punya Iya, kelebihan itu ya. namun seperti yang kita tahu kalau Mythical Zoan itu selalu dimakan oleh orang-orang terpilih ya, Oh karena iya, ada beberapa buah iblis Mythical Zoan yang memiliki kehendak sendiri ya, iya, seperti Hitohitonomi model Nika ya, jadi betul, bisa memilih apa ini memilih penggunanya atau siapa yang makannya betul. gitu. Dan memang ya Loki yang cocok karena selain raksasa kuno dia juga garis keturunan dari raja yang sah kan gitu. Nah, betul ibaratnya gue nyambung dari konteks lu tadi, ibaratnya Mythical Joan ini kan memilih karena punya kehendak ya. Nah, Mhm. kenapa dia memilih Loki ya? Karena mungkin kalau dia tidak memilih Loki dari awal, bisa saja di eranya Rock sama Harald, ya mungkin udah dimakan Harald. Tapi Mhm. kan karena memang si buah iblis Nidog ini dia memang memilih Loki ya, jadi dimakannya sama Loki Iya, itu sendiri kan. pada saat itu juga kan Harald itu bisa memakan, cuma walaupun Harald memiliki keinginan untuk memakan buah iblis Iya, tersebut, belum tentu bisa juga iya. karena dijaga sama Ragnir. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi kalau misalkan menurut buah iblis ini Harald tidak pantas. Iya Ya betul. Harald harus melawan Ragnir dulu karena kan memang Ragnir itu adalah sebuah eksistensi atau makhluk ya, itu Mhm. adalah pendamping dari naga dewa perang tersebut Oh gitu. iya iya Dan iya. memang kan ketika setelah Loki membunuh ayahnya kemudian ingin memakan buah iblis tersebut kan, ketika dia membuka ruangan langsung dihadang oleh Ragnir Ragnir gitu. Dan betul. Ragnir pada saat itu tidak bereaksi yang ingin bertarung gitu ya, karena Mempersilahkan iya ibaratnya. karena ya dari buah iblisnya sendiri memang memilih Memilih Loki Loki gitu. berarti emang bener ya. Jadi emang keren banget ya Sen ya. Emang secara garis takdirnya emang harus dimakan sama Loki ya. Iya, dan Mhm. kalau di era sekarang ya memang harus Loki ya, soalnya kan Iya.
bener-bener ditebelin lah kalau teks mah oleh Jarul, kalau memang harus raksasa kuno Iya, gitu. raksasa kuno. Sedangkan kalau Hajrudin itu raksasa kunonya blasteran ya, raksasa Iya. kuno dari bapaknya, ibunya raksasa biasa. Kalau Loki kan raksasa murni Murni gitu. karena ibu bapaknya Ancient Iya, Giant ya. iya, Shinji dan memang ya harusnya memang dimakan oleh Loki, Loki, dan betul. yang paling menariknya itu kan itu adalah kekuatan dari seorang dewa perang di masa lalu katanya, yang memiliki hewan kepercayaan yaitu Ragnir itu. Ragnir itu yang merupakan hewan Ratatoskr. Iya, Jadi kayak tupai itu ya. sama seperti Nidhogg sendiri, hewan mitologi dari Nordik gitu. Dan memang Ragnir kan Ratatoskr Iya. gitu. Dan ini benar-benar Oda mengambil mengambil ceritanya atau terinspirasi dari Nordik di Elbap, itu benar-benar Nordik Nordic banget lah. banget, betul ibaratnya ya. Kalau ya semoga saja sih selain Nidhogg sendiri supaya cerita lebih menarik lagi ya. Kan soalnya Nordik itu salah satu peradaban yang memang benar-benar dalam sejarah tuh unik banget gitu. Banyak sekali hewan-hewan mitologi kan kalau misalkan di Nordik sendiri. Nah, masih ada Fenrir, ya mungkin ada nanti ya Iya, Fenrir itu siapa betul gitu, dan juga betul. siapa. Apalagi kan ini kan yang memakan Nidhogg itu dewa perang, dalam artian dewa perang itu memimpin pasukan. Ya bisa jadi gitu, pasukannya ada Fenrir, ada yang lain-lainnya, semua makhluk-makhluk mitologi di Nordik, karena banyak banget. Kalau kalian penasaran nemuin referensi Nordik yang tepat, tonton aja alur cerita game God of War terbaru. Itu kan latar Oh iya ceritanya iya, Kratos sudah ke Nordic, Nordik kan Kratosnya di gitu. Nordic Apalagi ya. soalnya pas saat Mitologi itu Nordic ya. cerita Ragnarok ya gitu. Apalagi kan ternyata dalam cerita itu Fenrir itu anaknya Kratos gitu. Iya. Nah, kalau ngomongin ibaratnya relate antara Nordic sama Elbap, itu kan kita juga di dalam chapter terbaru ini spoilernya di spill juga nama baru tekniknya Luffy Sen. Iya. Gomu Gomu no down no rival kan ibaratnya kan. Iya. Itu udah mulai di Itu spill juga versi tuh. terbaru ya, versi Mm-mm. terbaru dari Gigant Rival yang sebelumnya dipakai di Gear 4 Bone Man. Jadi Luffy itu kan Gomu Gomu pistol no gear, Iya, second gear jet pistol jet gitu. pistol. Nah, ini sama seperti Gigant Rival. Ketika Luffy menciptakan Gigant Rival, dia awalnya di Gear 4. Ketika Iya, kelima, dia pasti akan memodifikasi sedikit iya. namanya, karena memang serangannya itu basisnya sama, tapi Di juga mode, dimodifikasi lagi iya, gitu. Dan sekarang ada jurus-jurus terbaru ya dari Luffy. Dan betul. kita belum tahu karena memang ini baru spoiler, karena manganya belum kita baca ya, manganya pun Mm-mm. belum Belum, keluar ini gitu. baru Mungkin spoiler. mungkin setelah video ini diupload sudah keluar. Sudah keluar ibaratnya. Nah, nanti ketika keluar kita buat lagi Iya, lebih dan lengkapnya dalam lagi video ya. kali ini kita akan lebih membahas hal ini, karena dari Hmm. awal Ark Elbap masuk ke Ark Elbap, ya yang paling penasaran apa itu kekuatan Loki. Oh, Nah, ternyata dia betul. pemakan buah iblis. Nah, apa namanya? Dan sekarang baru Iya. terjawab gitu setelah berbulan-bulan ya. I- Setelah dari 2025 dan 2026 baru betul. terbuka gitu. Ini keren banget sih. Karena nama buah iblis ini kan dua buah iblis yang diincar sama Rox ketika dia berkali-kali melobi Harald untuk join ke dirinya. Kita kan cuman bisa menebak hitohitonomi ya, karena memang asalnya memang dari Elbap dan ibaratnya sempat dicuri kan. Nah, satunya lagi kita masih penasaran dan akhirnya di chapter kali ini kita dikasih tahu namanya. Itu Iya, keren tadinya banget kan sih. kita berpikir itu dua-duanya itu bukan Hitonomi tadinya tuh, buah iblisnya Mm-mm. Loki, Nidhogg, dan juga satunya Ratatoskr yang dimakan oleh Ragnir Iya, gitu. betul. Dan ternyata kan Ragnir itu sekedar entitas kepercayaan dari si dewa Betul, perang betul. tersebut gitu. Kayak pendamping lah ya Iya, ibaratnya ya, pendamping gitu. pendampingnya ya. Mungkin kita lanjut ke poin 2 ya, Nah, poin supaya kedua lebih nih, Sen. sampai terakhir bahasnya. Berarti poin kedua, pernah berseteru dengan Sangatnika di masa lalu. Nah, Nah, jadi ini gimana nih? ini tuh apa yang dikatakan oleh Jarul, katanya dewa perang sebelum Loki yang memakan buah iblis tersebut di masa lalu itu berseteru dengan Dewa Sanganika kebebasan gitu. ya. Iya. Nah, kemudian yang menarik itu di akhir spoiler singkat ini, Iya. Imu sama langsung mengetahui, oh ternyata kau ada di Elbap Nidhogg Oh iya, katanya. betul. Jadi kemungkinan besar perseteruan tersebut terjadi ketika ya Joy Boy dong, Oh, di karena era nggak ada waktu lagi. dulu ya, Iya. ibaratnya ya. Nah, dan mungkin juga yang menarik, itulah alasan mengapa Joy Boy kalah. Oh, bisa jadi ya, Sen. Adu domba. Oh, betul, Menurut betul gua. bisa jadi diadu domba apa jangan-jangan kena Domi, tapi kalau Domi enggak ya?
Bisa jadi. Karena kan kalau sekarang yang bisa nge-counter kan kekuatan mata Loki. Ya bisa jadi pengguna buah iblis nidok yang di masa itu tidak bisa counter Domi Iya, ya. jadi mungkin dewa perang sebelum Loki di eranya Joy Boy tidak memiliki kekuatan seperti Loki yang menjadi counter alami dari kekuatan Domi Reversi sendiri kan Iya. gitu. Makanya bisa dirasuki mungkin Mungkin. kekalahannya Joy Boy itu tidak dibunuh oleh Imu. Bisa jadi Sepertinya ibaratnya. gitu, sepertinya dibunuh oleh ya kan itu ada berseteru dalam artian berseteru itu belum tentu sebelum perang mereka itu bersekutu kan Iya, gitu. iya. Nah, kita tidak tahu konfliknya. Kalau misalkan kita harus menebak atau memprediksi, yang jelas menurut gua karena dewa perang dan juga dewa kebebasan itu harusnya bareng, dan di spoiler kemarin juga dijelaskan oleh Jarul kan gitu. Iya. Kalau akan ada monster yang besar kemudian didampingi oleh genderang kebebasan, Iya. dalam artian mereka bersekutu kan Bersekutu gitu. bareng kayak Iya. Luffy sama Loki sekarang Iya, ibaratnya dan kan. polanya kan sama. Kita sudah membahas berkali-kali jika keseimbangan kekuatan antara pihaknya Dewa Kebebasan dan juga Imu itu jomplang banget. Jomplang banget. Caranya Imu menang ya harus seperti teori kita yang mengatakan Sabu nanti jadi Iya, Imu iya, seperti itu. betul, Mungkin betul. pada saat masa lalu Dewa Perang juga terkena Domi Reversi gitu. Betul. Ya ibaratnya kayak sama lah yang terjadi sama Rox ibaratnya kan. Ibaratkan di situ juga kan ada banyak pihak kayak mungkin adu domba atau apa. Di situ ada Garp, di situ ada Roger, di situ ada Rox sendiri, dan sedangkan kekalahan Rox ini kan murni karena Domi Reversi ya ibaratnya istilahnya. Ya kayak sekarang yang terjadi di Elbap saja ya. Ya Imu kan turun langsung memang, tapi masih dia didampingi oleh beberapa Holy Knight. Wah, ketika dia tahu bahwa waduh musuh gue ternyata ada Mugiwara Pirates-nya Iya. gitu. Nah, gue butuh tenaga tambahan, makanya mereka mengubah Dori, Brogy dan raksasa lain menjadi Iya, pasukan mereka pasukan gitu. mereka. Sepertinya polanya sama Bahkan ketika seperti itu. waktu Joy Boy gitu. Kekalahan Joy Boy, dan gue berpikir kekalahan Joy Boy pasti ketika berseteru dengan dewa perang tersebut. Betul, ibaratnya. Nah, Mungkin perangnya jadi tiga sisi. Jadi Imu ngambil posisi seperti Kurohige waktu di Marineford, nungguin salah satu lengah dulu. Iya, nungguin Gitu. dua pihak babak belur baru dia masuk. Iya, ibaratnya kan. mungkin Joy Boy lawan dewa perang, dewa perangnya mati, kemudian langsung gitu kan. Iya, ibaratnya salah satunya mati, yang satunya kan udah kehabisan tenaga. Nah, ini baru diserang. Dan pada saat itu tidak ada sosok seperti Sheng yang datang kan Betul, gitu. betul, tidak ada Kalau sosok Kurohige kan protagonisnya. kalau di Kurohige kan dia datang ingin menghabisi seluruh angkatan laut, nggak jadi karena tenaga baru datang ya, Iya, Sheng ada pada saat Sheng, itu gitu. betul. Mungkin pada saat masa lalu sudah tidak ada. Wah, betul. Kalau di Marineford tidak ada Sheng, justru yang babak belur tuh angkatan laut ya, Sen ya? Ya bukan babak belur, kan memang pengen dimusnahin Iya. kan setelah Teach itu mendeklarasikan bahwa sekarang era dia akan menantang seluruh angkatan laut, bahkan menantang Sengoku sama Garp. Nah. Dan dia berjanji ingin membunuh semua angkatan laut di situ gitu. Nah, tapi ibaratnya ini fungsinya Sheng ke situ ya. Kenapa? Karena jika kita berpikir di waktu itu kalau nggak ada Sheng, Kurohige bisa memporak-porandakan Marineford, kita bakal tahu ibaratnya kekuatan Garp ini terlalu dini untuk ditampilkan. Ibaratnya ketika Kurohige deklarasi perang, ya Kurohige di masa itu Sheng sama Sengoku sama Garp masih nggak ada apa-apanya. Jadi Kurohige penyet tuh. Iya, ibaratnya kan dipukul sama Garp. Nah, ya mungkin itulah ya, karena secara timeline belum waktunya untuk perang. Dan itulah mengapa Shirohige dan juga Ace itu dimatikan ya ketika di Marineford. Kalau nggak dimatikan ceritanya nambah bingung. Memang nambah bingung, bener. Ibaratnya emang harus ada karakter yang perannya udah habis gitu kan. Iya, soalnya kalau misalkan mereka dibiarkan hidup, keseimbangan kekuatannya jadi ngawur di One Piece. Karena pada saat itu kan Haki belum terlalu ditonjolkan ya, bahkan di Marineford Shirohige itu tidak menunjukkan haki sama sekali. Iya, betul. Buah iblis. Nah, kita tahu hakinya Shirohige itu sama gedenya kayak Roger sama Roger. Iya, betul. Emang setara. Kalau kita ngelihat Sheng itu hakinya gede, yang nggak ada apa-apanya sama Shirohige ibaratnya kan. Kita tahu ya di masa prime Shirohige ya memang sudah ditunjukkan ketika bertemu dengan Sheng langit terbelah gitu kan. Cuma di pertarungan Marineford cuma belum ada efeknya ketika Shirohige menahan serangan dari Akainu itu kan pasti haki, karena yang bisa menahan serangan Logia cuma haki. Cuma kan tidak ditonjolkan, dan kita pada saat itu kita mengerti itu hanyalah sekedar kekuatan buah iblis saja kan gitu ya. Kalau misalkan Shirohige tidak mati itu malah membingungkan nanti di after time skipnya kan. Betul ya, apalagi ditambah. Dan itulah kenapa Rayleigh tidak didatangkan di Marineford. Kalau Rayleigh datang ke Marineford, di Marineford kan itu pertarungan haki ya, pertarungan buah iblis
gitu. Dan kalau Rayleigh tiba-tiba datang, hype-nya Luffy ketika membangkitkan Hosoku hilang pada saat Hilang, itu. betul, terlalu dini untuk di-spill masalah Iya. haki ini Sen ya, apalagi nah ini jeniusnya Oda Sensei Sen. Ibaratnya kalau kita komplain ke Oda Sensei kenapa di waktu Marineford Shirohige tidak melakukan haki? Ya kan kita harus ingat Shirohige kan posisinya di impus ya. Iya. Ke Marineford udah sakit-sakitan ya mungkin tidak bisa mengeluarkan haki kayak di masa prime-nya Iya, gitu cuma kan. yang dikeluarkan itu kan efek-efek haki kayak Buso ketika menahan serangan dari Akainu di pedangnya dan juga segala macam, cuma tidak ditekankan bahwa itu haki Iya, gitu. Kita betul. mengerti haki itu ya setelah sekarang Setelah haki time skip itu ya. setelah kita tahu haki itu sistemnya gimana sih. Iya, Oh, ternyata betul. Shirohige juga pada waktu itu menggunakan haki Haki, ternyata. betul. Kalau kita lihat lagi episodenya ya gitu. Cuma ketika cerita itu baru muncul kan kita tidak tahu itu haki. Kita kira kan cuma Betul. wah ini sekedar kekuatan gura-gura gitu. Iya, ibaratnya ya. Nah, tapi ada yang menarik nih, San. Di episode sebelumnya, gue kan pernah tanya ya, ibaratnya dengan dimunculkannya wujud besar naga raksasa Loki, ini kan gimana apa reaksi dari Im Sama? Dan akhirnya kan di chapter ini terjawab. Ibaratnya ternyata Im Sama itu, wah ternyata kau selama ini ada di Elbap nih, Dog. Nah, ibaratnya itu kan udah mulai terusik nih, San. Bukan terusik. Im Sama menurut gue senang. Ya jika memang ketika di perang waktu di eranya Joy Boy Im Sama itu menangnya gara-gara ada Nidhogg ini, kan Im Sama selalu menyuruh Holy Knight untuk merekrut Loki untuk Holy Knight. Itu untuk mencari keberadaan Nidhogg, Pak. Soalnya setelah Loki membunuh ayahnya, itu kan cuma Im Sama yang tahu. Dan Im Sama tuh masih belum tahu jika Loki yang memakan buah tersebut kan. Betul. Ya meskipun pasti curiga ya, pasti curiga ke situ ya. Iya. Ke siapa lagi nih cuma dia kan butuh validasi, maksudnya butuh butuh hal yang pasti, konfirmasi buah iblis tuh dimakannya sama siapa gitu. Dan sekarang Loki sudah menunjukkan diri. Menurut gua nanti ke depannya yang akan dilakukan oleh Im Sama gua tahu cuma satu, cara untuk merasuki Loki. Nah, ibaratnya gini, Sen. Kalau misalkan kejadian itu pernah ada di masanya Joy Boy, kejadian di mana Sun God Nika ini kan berseteru dengan Nidhogg, ya ibaratnya kan dewa perang kan. Nah, kalau ada pengecualian karena di masanya Luffy, Im Sama itu harus kalah. Ya kan kita udah pasti setuju bahwa ini gimana sih caranya ngalahin Im Sama. Ini kan POV-nya Luffy ya. Nah, mungkin itulah kehadiran matanya Loki kalau menurut gue. Iya. Jadi itu kayak matanya Loki itu kan sebagai kekuatan kita masih belum tahu ya. Iya, dan juga memang belum ada kan. Belum pernah ada orang bahkan keturunan raksasa kuno murni yang memiliki mata seperti Loki. Nah, ibaratnya eksistensi matanya Loki ini, Sen, ibaratnya supaya jadi pembeda dengan sejarah yang pernah terulang. Ya bisa jadi kalahnya Im Sama di masanya Luffy ini itu karena yang memakan buah iblis Nidhogg punya mata kayak Loki. Iya, ya gitu. Makanya kan kalau misalkan Loki tidak memiliki mata itu, ya sejarah terus gitu terus. Nah, terus gitu terus ibaratnya kan. Iya, dan gampang. Im Sama tuh gampang nasukin orang. Iya. Serang aja darahnya muncrat langsung bisa. Apalagi dikacauin dulu psikologisnya kayak Roh kan. Ibaratnya Roh kan dibikin bingung tuh. Gara-gara diprovokasi masalah Haral. Yang ibaratnya Haral dan Elba bakal dibantai. Dia kan langsung ngeblank ibaratnya kan. Langsung gak fokus kan. Iya, kalau untuk walaupun Loki tidak secara mental tidak bisa diserang untuk Loki ya. Tidak ada orang yang tersisa baginya selain Mimosa ya. Mimosa kan tidak mungkin bisa lemah. Tapi kontrak darahnya Imu itu gampang banget. Apalagi targetnya sebesar Loki. Ibaratnya. Tinggal tusuk dia jadi pasukan gua ibaratnya gitu bisa kan. nyuruh Semrock ya. Iya. Lu lukain ekornya aja lah. Nanti skemanya sama ketika Shirohige ditusuk Square tuh di Marineford. Itu dilukai oleh itu kan teman sendiri. Iya, anak-anak buahnya sendiri gitu. Gampang kan, targetnya besar aja tinggal panah aja kan gitu. Dapat darahnya bisa langsung kan, soalnya kan Domiriverse itu syaratnya harus kontak darah. Gitu. Sementara dapetin darah ya gampang banget. Nah, ibaratnya itulah kita kan dari awal visualisasi Loki di mana matanya itu mengerikan, kita kan bertanya-tanya ya, ini Oda Sensei ini mau ngasih elemen kekuatan apa lagi nih setelah buah iblis, setelah haki, dan sekarang ada kekuatan mata Loki. Dan ternyata kalau mata Loki ini jadi pembeda untuk perang puncak nanti, ini bakal keren banget sih perannya Loki ini, Sen. Iya, dan gue tetap setuju jika memang Loki itu adalah Uranus ya. Wah ya kalau ini berarti emang ini banget ya, emang senjata bakal keren banget sih salah satu senjata kuno karena memang harus segera diungkapkan Uranus itu apa kan gitu. Nah, kalau di episode sebelumnya kan kita ngomong bahwa perang puncak ini lagi prepare ya kan. Kita kan ngomong seperti itu. Nah, mungkin ketika identitas buah iblisnya Loki sudah di-spill, ini adalah
deklarasi perang itu sendiri, Sen. Karena udah nggak ada waktu buat basa-basi lagi sih. Nah, mungkin ya nanti ketika perang, mungkin saja tujuan Imu itu berhasil untuk mengadu domba Luffy dan juga Loki. Iya. Nanti di masa dulu mungkin tidak ada orang yang menengahi. Iya. Mungkin Seng itu akan masuk ke perang ketika mereka berdua ini udah ribut. Oh, betul. Karena Masuk akal, dalam masuk akal. sejarahnya hanya Seng yang bisa menghentikan Loki. Betul. Itu. Nah, berarti kita juga tahu ya sedahsyat apa kekuatan Betul. Seng, karena kita kan tahu Loki sehebat itu kan. Walaupun memang dikeroyok ya Lokinya ya kan gitu. Cuma nih sekarang juga bisa dikeroyok lagi. Bisa dikeroyok Apalagi ketika Loki ngamuk pertama ketika membunuh ayahnya, dikeroyoknya kan cuma yang kuat cuma Seng sama Gaban doang. Sekarang Seng ada, Gaban ada, semuanya masih ada, masih banyak kan. Ngeroyok Loki supaya sadar masih bisa. Apalagi ya nambah sini kan Seng nambah kuat, apalagi masih di usia prima aja kan gitu. Betul. Tapi pertanyaannya gini, Sen, ketika setelah membunuh Harald ya, apakah waktu itu Loki sudah memakan buah iblis Nido gini? Sudah memakan kan pada saat itu. Tapi dia belum menampakkan diri sebagai wujud ininya ya. Belum. Gue lupa di chapter kemarin ya. Belum. Jadi ya, ngebunuh dulu baru dikasih tahu oleh Jarul kan. Loki memasuki sebuah ruangan, kemudian bertemu dengan Ragnir kan pada saat itu. Jadi udah yang ngebunuhnya pakai Ragnir. Iya, ngebunuhnya pakai Ragnir. Tapi apakah itu karena baru makan dan dia belum, kan ibaratnya buah iblis itu kan kita harus tahu dulu kekuatannya apa. Ibaratnya mungkin ada waktu di mana Loki itu belum bisa maksimalin pakai kekuatan hidup kan ketika dikeroyok sama Seng. Iya, cuma kan setiap buah ya Loki kan tahu ya ketika dia dituduh itu kenapa warga Elbap itu menyerang dia, karena dia juga ngerti, waduh ya kemakan nih warga Elbap tuh kemakan adu dombanya Im Sama gitu. Kalau dia ngamuk pada saat dihentikan oleh Seng, ya Im Sama yang seneng. Oh betul. Elbap nambah lumpuh kan kekuatannya, makin gampang diserang, makanya dia memilih untuk mengalah dulu kan. Nah, ini gue setuju banget, ini konteksnya. Ibaratnya lu kan tadi bilang bahwa yang akan menjadi penengah di antara Luffy dan Loki kalau ada konflik itu kan Seng. Nah, bisa jadi di momen itu juga Seng pasti bisikin sesuatu ke Loki. Ibaratnya kayak Loki kan ibaratnya tipe orang yang nggak pikir panjang ya. Kalau lu tadi bilang bahwa ini adalah karena Loki nggak mau ngamuk, nggak mau ini dan menguntungkan Im Sama. Bisa jadi itu juga dibisikin sama Seng. Ibaratnya kayak kalau kamu mau balas dendam kematian bapakmu, bukan saatnya bukan sekarang, belum waktu yang tepat, tapi nanti. Nah, itu kan pasti dijelasin skenario-nya. Iya, betul. Ini apa segala macam. Nah, sekarang dipasung dulu, dikurung dulu, nunggu nanti akan ada waktu yang tepat. Sedangkan untuk manusia yang masih hidup di era sekarang di dunia One Piece, yang paling mengetahui bagaimana konsep kekuatan Im Sama ya Seng, karena dia pernah jadi Holy Knight dan tahu ketika perjanjiannya gimana. Kalau seperti orang-orang seperti Dragon yang hadir di God Valley cuma tahu kekuatannya seperti apa, belum tahu sistem kekuatannya itu seperti apa. Ya cuma Seng tahu gitu. Apalagi kan waktu itu ketika Seng balik ke Marijoa, dia kan tujuannya baca buku yang banyak di perpustakaan Marijoa itu sendiri kan. Ibaratnya banyak informasi yang ingin diketahui oleh Seng. Dan memang Seng sudah mengetahui semuanya. Dan ketika dia sudah mengetahui semuanya, dia keluar ngebuntungin tangan, belum ngebuntungin tangan, langsung nemuin Gaban, nemuin Rayleigh, langsung ngebuntungin tangan. Langsung gitu. OTW ke Luffy, langsung kan declare jadi bajak. Jadi dari beberapa flashback itu jalan cerita atau alur ceritanya Seng jadi bajak laut tuh ketahuan banget. Jadi ketika dia pulang ke Marijoa, tumbuh sampai jadi Holy Knight, dapat kontrak gitu. Nah, dia tahu nih lokasi Gomu-Gomu di mana. Dia kan memutuskan keluarnya pinter kan. Setelah angkatan laut Cyberpol mendapatkan Gomu-Gomu, dia langsung keluar. Nah, herannya ketika dia keluar itu bukan sebelumnya ya, karena sudah mengetahui Cyberpol tuh Seng sudah memiliki kru bajak laut gitu. Oh, kru bajak laut. Iya, jadi kan ngerekrut Ben Beckman, Yasop itu kan ketika masih memiliki 2 tangan, terus langsung nyuri kan gitu. Nah, intinya dari semenjak dia keluar dari Marijoa, ya yang paling pinter Seng lakukan itu langsung ke Elbap kan, nemuin Gaban. Iya, betul. Nah, apalagi di timeline yang sama, ibaratnya waktu itu kan Harald yang sedang ada di Marijoa kan. Karena waktu pemberian tanda ke Harald itu kan
dipertanyakan kehadiran Seng, dan akhirnya kan Seng lagi nggak ada, lagi di luar ibaratnya kan, dan akhirnya yang mendapatkan ini juga Harald tidak disaksikan oleh Seng gitu. Iya, menurut gua tuh Seng sama Harald itu sudah kong kali kong Bisa ya. jadi. Soalnya menurut gua setelah Rox mati, timelinenya itu masih panjang sampai banget. sampai Harald itu menerima kontrak laut dalam dari pemerintah dunia sendiri. Menurut Iya. gua setelah kematian Rox, Harald sebagai sahabatnya mencari kebenaran. Menurut gua Bisa jadi. ada nanti sesi pertemuan antara Harald dan juga bajak laut Roger. Itulah Betul. mengapa Gaban disimpan di Elbap. Betul. Nah, apalagi kan waktu itu kan sempat berlayar, Sen. Ingat gak? Iya. Penebusan dosanya Harald itu Iya. kan. Dia ingin berlayar katanya kan. Mungkin itulah dia mencari kebenaran dan Iya. akhirnya ketemu sama dan Roger. mungkin dan gue juga sudah bikin videonya ya, alasan mengapa Gaban itu di Elbap gitu ya. Salah satunya menjaga 2 buah iblis tersebut. Iya, gitu. betul. Sementara Gomu-Gomu sudah keluar gitu ya, Tonomi kan udah kecolongan, tetap aman karena diambil oleh Shanks. Ada satu lagi Gaban itu ya bukan sekedar slow itu living aja. Bukan sekedar bikin anak sama raksasa gitu. Itu ada tujuan lain. Tapi tujuannya melindungi Loki sih kalau menurut gue mah ya. Iya, ya melindungi senjata terkuat untuk melawan betul. Ilmu karena senjata satu laginya sudah diamankan oleh Seng. Gitu. Nah, ibaratnya ini kan membuktikan bahwa waktu itu kalau pure duel antara Loki dan juga Gaban dan Seng, kalau menurut gue ya masih tetap menang Loki di momen ketika Loki setelah membunuh Harald. Tapi kan mungkin karena udah dibisikin, udah di briefing ya, ibaratnya udah dikasih gambaran lah ya. Ibaratnya lu kalau ngamuk sekarang ya sia-sia karena belum ada sekutu, nunggu aja nanti apa segala macam, sehingga waktu itu lebih tepatnya ya Loki itu menyerahkan diri ke Seng sih kalau menurut gue sih. Jadi tidak ada pertempuran gitu Seng. Ya bisa jadi juga Loki sudah lebih dewasa ya menyikapi kejadian yang terjadi. Soalnya Loki pada saat itu ketika membunuh ayahnya kan sudah diberitahu, dan Loki juga sudah mengetahui siapa yang memberikan kekuatan kepada ayahnya, siapa yang ingin mengambil alih Elbap. Ya pada saat itu Loki itu tahu gitu. Kalau misalkan gua ngamuk ya udah habis semua satu dunia kan. Apalagi kan ketika Loki menyerang ayahnya kan itu pesan dari ayahnya juga ya. Ibaratnya yang harus dibunuh kan, kata-kata ketika Harald mengetahui bahwa dia ini akan dibangkitkan nih, dikendali nih sama Im Sama. Jadi sebelum 100% diambil alih sama Im Sama ya lebih baik dibunuh dulu. Gak kebayang kalau waktu itu Harald kayak jadi Rock di God Valley. Itu udah ngacak-ngacak dulu kan ibaratnya kan. Jadi emang bener peran besarnya Seng dan juga Gaban ini keren banget sih ya. Tapi gue mau tanya Sen ibaratnya, ini kan kita menyikapi peran besarnya Seng ya dalam menjaga 2 buah iblis legendaris ini yang akan menjadi kunci perang puncak nanti. Nah, yang mengatakan bahwa Seng adalah anak yang diramalkan itu kan Gaban ya. Apakah itu membuktikan bahwa ternyata secara pengetahuan lebih banyak tahu Gaban daripada Seng? Menurut lu gimana Sen? Ya, jadi kan seluruh bajak laut bajak laut Roger yang ke Laftel itu kan mengetahui selak-beluk dunia, bahkan mereka mengetahui cerita karena kan Roger Pirates di Laftel itu 3 hari kan di situ mereka menyalin kemudian ya pastilah di Laftel itu ada Poneglyph dan juga segala macam, mengetahui siapa Joy Boy. Makanya kan Roger itu mengatakan aku ingin sekali hidup di era itu kan gitu. Nah, ya mungkin anak yang diramalkan yang dimaksud ya tadi yang nengahin nanti dewa perang sama dewa kebebasan berantem gitu. Betul Sen, karena teori yang sangat sangat dekat itu kan bahwa One Piece itu kan ini ya sejarah masa lalu, masa sekarang sama masa depan. Itu kan isi dari One Piece. Nah, ibaratnya kan semua kru bajak laut melihat sejarah itu kan. Dan ternyata mungkin di eranya Joy Boy itu ada orang kayak Seng. Tapi waktu itu kan belum ada tahu nih, Roger dan kawan-kawan belum ada tahu, dan akhirnya ketika Gaban melihat sosok Seng, wah berarti sepertinya Seng akan mengambil peran seperti orang yang ada di masa lalu itu sebagai penengah ya Sen. Iya, dan bisa jadi juga gini, Seng itu ya ibunya kan dari God Valley, sementara God Valley itu adalah rumah bagi klan Davidi terakhir. Bisa jadi ibunya Seng itu Davidi. Bisa jadi. Gitu. Kuat-kuat mungkin ketika di era itu ya itu seorang Davidi gitu, makanya kuatnya ke Seng kan gitu. Betul, ibaratnya garis keturunan Seng emang dari awal bukan garis keturunan biasa ya ibaratnya kan. Ibaratnya sejarah pasti terulang, yang jadi pembeda adalah matanya Loki. Ibaratnya kan sejauh ini kan teorinya seperti itu Sen. Dan ini nambah menarik banget ya, nanti kita tunggu saja spoiler fullnya, bukan spoiler full, kalau sudah full ya memang sudah chapter fullnya. Chapter yang keluar ya. Chapter ya nanti akan kita bahas lagi karena ini menarik banget, informasi yang kalian juga mungkin harus tahu ya untuk orang-orang yang kebingungan untuk
Jadi kan banyak orang tuh yang nggak tahu nyari spoiler itu di mana. Iya. Dan di episode kali ini juga kita tidak akan ngasih tahu. Kalau ngasih tahu kalian tidak akan nonton. Iya, lebih baik kalian bisa nonton. Nah, di sini kita tuh bukan sok tahu ke kalian ya, ibaratnya kita yang membaca. Ya mungkin kita mendapatkan informasi lebih cepat nih untuk spoiler. Nah, kita buatkan video, kita bahas di video ini dan teman-teman ini bisa sharing, Sen. Bisa nanggepin apa yang kita ucapin di video. Ibaratnya kan kalau teman-teman punya opini atau punya pendapat yang berbeda, nah teman-teman bisa debatin di kolom komentar ya, Sen ya. Dan Ibaratnya. pokoknya kalau kalian pengen terus-terusan, jadi kan banyak sekali yang membenci spoiler karena memang ngikutin animenya. Untuk sekarang kan sudah tidak ada orang-orang seperti itu ya. Iya. Ya animenya libur, Animenya otomatis libur kalian panjang harus kan. ngikutin manga gitu. Betul. Dan harus up to date ya, update terus itu manganya ya. Kalau misalkan mau update manga ya udah nggak usah nyari kemana-mana lagi di sini Di aja. sini aja. Apalagi Gitu. seperti yang kita tahu, Peak Arts Egghead itu kan keren banget ya. Tetapi kan waktu itu kalah hype-nya sama Loki, sama Rock, sama Harald ibaratnya kan. Nah, ibaratnya dari situ juga ibaratnya banyak orang yang sebelumnya tuh nggak baca manga, Sen. Cuman nonton One Piece yang ongoing doang, episode animenya, dan setelah hype-nya Rocks, banyak teman-teman nakama ini kan bertanya-tanya, Rock itu siapa sih? Kok lu tahu sih? Kok lu udah ngerti sih? Nah, karena teman-teman yang itu tidak membaca manga One Piece-nya. Nah, mungkin di episode kali ini kita lebih menjabarkan supaya teman-teman yang penasaran sama updatean manga terbaru bisa dapat infonya di sini, Sen. Iya, jadi percuma untuk kalian yang membenci manga itu ya. Kalian itu pasti terpapar informasi, soalnya kalian Iya. juga main sosial media ya. Iya, Apalagi dengan betul. media sosial yang sekarang gitu. Daripada kalian menghindari hal tersebut, mending juga ikutan aja Ikut gitu. menikmati Iya, ya. karena percuma nanti bingung gitu dan juga tidak bisa menikmati animenya. Betul. Nah, ibaratnya banyak yang berpikir seperti ini, Sen. Ah, gue mah pengennya di animenya aja. Kalau gue baca manga, nanti gue nggak kaget ketika dianimasikan. Nah, kalau menurut gue pribadi, ketika kita baca manga, kita kan tahu nih ibaratnya manganya, komiknya gitu ya. Nah, ketika dianimasikan, kita bisa mengkritik apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Enggak, Sen. jadi orang-orang seperti itu tuh karena kebiasaan. One Piece itu kan belum pernah libur, makanya Iya, mereka nonton anime gitu. betul. Nah, untuk sekarang hiatus kan setengah Iya, tahun. setengah tahun. Itu baru kalian itu harus ngikutin manga gitu. Betul ya ibaratnya ya. Apalagi ya manga juga kan sering libur juga ya. Kayak minggu kemarin sempat libur ibaratnya kan gak tiap minggu ada gitu. Sen. Nah berarti untuk episode kali ini untuk spoiler singkat kali ada yang mau dibahas lagi nggak sih? Mungkin sudah ya. Mungkin kita akan bahas lebih panjang lagi. Kita akan buat Ketika berepisode sampai 1 chapternya, minggu iya. ketika full chapternya sudah keluar ya. Betul. So ibaratnya buat teman-teman yang punya opini, pendapat atau mau sharing semua hal tentang One Piece atau kalian nggak setuju sama statement kita, opini kita, teman-teman bisa debatin di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai akhir. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.